Buya, bertanya Buya, Ya, silakan. ini ada bisik-bisik dari teman-teman. Katanya jin bisa dilihat. Itu pertanyaan Ustadz. Satu aja deh, soalnya masih banyak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bisa dilihat itu jin dan jun. Jin itu bahasa Arab, artinya jismun junna anil basar. Benda yang ditutup dari pandangan mata, maka disebut jin. Kalau majnun, insan sutira akluh, manusia akalnya udah ketutup, maka disebut majnun. Junna alaih, majnun juga, jan sama, ya. Lalu bagaimana dengan jin? Al-Quran mengatakan, yarawnakum, mereka melihat kamu dari sisi la tarawnahum, dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong ngelihat jin, faqad ata bi buhtanin azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Namun kalau situ wali memandang tidak dengan mata ini, jangankan cuma jin, Rabbul jin aja dia tahu, Tuhan pencipta jin aja dia bisa pandang. Tapi memandang Allah kan bukan dengan pandangan ini. Memandang Allah itu sebenarnya Allah lah yang memandang dirinya, cuma minjem kita. Sebenarnya kita emang dipinjam, kita kan milik dia juga. Inilah kata Imam Syafi'i, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Bahkan dalam satu riwayat, man qala ra'aitul jinna faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku ngeliat jin, dia telah kufur kepada ayat ini. Dia telah berbohong yang besar. Maka mohon maaf, saya nggak percaya dengan buku dialog dengan jin itu, saya nggak percaya. Mohon maaf ya, saya nggak percaya. Dan saya nggak percaya jika orang mengislamkan jin lewat kesurupan, kecuali 1-2 kisah aja. Saya percaya Pak ada jin. Maka kebanyakan ahli ruqyah harus kemudian emang kaji ulang lah. Kalau nggak sepakat dengan saya kan boleh-boleh aja. Apa benar yang ente islamkan itu jin? Kok kambuh lagi? Ya, banyak kan? Saya ketemu seseorang, dia sekarang ngaku sudah mengislamkan 1 juta jin. Dihitung benar sama dia. Kita tanya, emang ente lihat? Enggak, tapi dia berbicara lewat orang kesurupan. Orang kesurupan itu Bapak, itu sudah dijelaskan dalam ilmu psikologi. Kebanyakan kesurupan itu terjadi pada 2 komunitas. 1 pelajar santri yang tertekan, 2 karyawan atau orang-orang yang tugas sejenis karyawan yang banyak tugasnya. Jarang-jarang terjadi yang nomor 3, orang putus cinta, itu jarang ya. Tapi kejadian. Berarti secara psikologi itu orang stres. Orang stres kebanyakan. Orang kesurupan itu stres. Nah, namun ada kejadian di luar itu, karena pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan. Namun, kapan jinnya masuk? Jika dia stres. Kepikiran dikit bab kuliah, belajar langsung stres. Keluarlah jinnya. Itu pengalaman-pengalaman kita ketemu orang-orang kesurupan. Ya, saya nggak percaya tuh. Karena nggak bisa dilihat. Kan bisa aja dia ngibulin, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, suara doang di lain-lainin ya. Kawan kita ada yang pura-pura kesurupan Pak dulu. Suaranya di lain-lainin, matanya dibolak-balik. Pas kita udah mau tamat semua, dia buka ceritanya. Itu dulu saya pura-pura kesurupan.
Lain lagi kalau ke satu wilayah di Tiongkok sana, saya nggak usah cerita. Itu TKW stres karena sibuk bekerja setiap pekan. Kalau ada ustadz muda datang, muda nih ustadznya, itu pengen dipegang modus atau pengen dibaca-bacain. Nah, pura-pura kesurupan, pura-pura juga. Ada yang beneran Pak, tapi kebanyakan pura-pura juga. Yang penting dipegang dikit sama ustadznya, langsung tenang ya, sama aja modus. Itu jinnya jin melambai itu ya. Aneh, kita ini diberi akal yang sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok malah demennya sama yang begitu-gitu, ya? Pengen lihat jin Pak? Mau lihat jin? Serius? Beneran? Antum gak puas jadi manusia? Nabi Syis itu tugas risalahnya memagari pandangan manusia dari jin. Dulu sebelum Nabi Syis, Nabi Adam sama setan itu kayak gini Pak, ngelihat. Jadi kalau bapak ini markir, dia markir juga. Lagi jalan, tiba-tiba ada yang tongkar, terstor. Itu zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam, Habil, kemudian 400 tahun beliau di dunia, lahirlah Syis, anak beliau. Nabi Syis dapat sir dari Nabi Adam, ilmu asma. Salah satu ilmu asma itu memagari manusia dari jin. Maka bapak nggak lihat kan di samping bapak ada jin? Ada Pak, samping bapak jin. Ada, tapi lebih banyak malaikatnya. Di rumah bapak banyak jin kok. Itu kan terjadi horor kalau saya ceritain. Ya. Tidak ada satu jengkal di muka bumi kecuali ada makhluk Allah. Apakah itu malaikat, jin, atau binatang-binatang kecil? Ada semua. Gak usah dicari-cari Pak. Syaitan yajri majrad dam. Syaitan mengalir di setiap pembuluh darah. Gak usah dicari. Kadang kitalah setannya. Bapak ini gak perlu melihat jin untuk ketemu setan. Ngelihat manusia bisa, ketemu setan bisa. Ya gitu ya. Tolong jangan minta-minta ketemu jin. Nyesek nanti. Toko bidzalika satrun nas. Bapak nggak kuat Pak. Jin itu hobinya tengkar karena sifat anasirnya anasir api. Maka jin itu nggak akan mati kalau nggak tengkar dengan jin yang lebih sakti atau dibakar oleh manusia sakti. Jadi manusia bisa bakar jin Pak, bisa membunuh jin. Wali kualitasnya atau orang yang punya aurat ya.